Hai, selamat datang di channel iVFX93. Saya Muhammad Iqbal, seorang 3D artist, dan di video ini akan dibahas teknik transformasi robot menggunakan software gratis yaitu Blender. Hal yang paling sulit dalam membuat animasi robot yaitu rigging. Bukan dari seberapa banyak tulang yang dibutuhkan, tapi bagaimana membuat tulang-tulang tersebut saling bekerja sama dan bergerak sesuai fungsinya. Sebelumnya saya membuat sebuah robot Transformers 3D dengan waktu pengerjaan kurang lebih 2 tahun. Ini waktu yang sangat lama karena harus melakukan riset tentang rigging robot dan akhirnya berhasil. Jadi, ini adalah robot kedua yang saya buat setelah sebelumnya gagal. Karena robot ini dibuat dengan lebih mementingkan modeling daripada rigging. Dan hasilnya ya jelek. Pada bagian bahu hanya bisa bergerak atas dan bawah. Bagian perut rotasinya hanya ke depan dan ke belakang dan masih banyak lagi kekurangannya. Itulah kenapa pentingnya mempelajari rigging terlebih dahulu sebelum membuat model robot yang lebih detail. Nah, sebelumnya saya membuat postingan di Instagram untuk mengetahui apa yang orang-orang inginkan dari hasil riset saya tentang robot 3D selama kurang lebih 2 tahun. Dan pertanyaannya sangat menarik. Terima kasih buat kalian yang sudah berkomentar dan mari kita mulai. Untuk pembuatan robot Transformers ini, saya menggunakan lebih dari 1400 tulang. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan tiap-tiap tulang? Cara yang pertama, beri nama pada tulang. Cara yang kedua, menghafal. Kita tidak bisa melakukan transformasi robot tanpa menghafal posisi dan fungsi dari tiap-tiap tulang. Ya, selamat datang sakit kepala. Tapi jangan khawatir karena masih ada satu cara lagi untuk mempermudah animasi rig. Cara yang ketiga yaitu membagi tulang menjadi 3 bagian berdasarkan fungsinya. Primary rig, secondary rig, tertiary rig. Primary rig berfungsi untuk mengendalikan bentuk robot dan mode transformasinya. Secondary rig digunakan pada bagian-bagian objek terpisah yang dapat bertransformasi. Tertiary rig digunakan untuk menggerakkan objek pelengkap atau objek lebih kecil seperti kabel, baut, dan objek-objek lainnya yang ukurannya lebih kecil. Jadi ini hanya penjelasan sedikit tentang pembagian rig. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas di video selanjutnya. Bone constraint. Yang harus diperhatikan saat penambahan tulang adalah constraint. Constraint memberikan perintah dan batasan agar tulang bergerak sesuai dengan fungsi dari objek. Dalam membuat model robot Transformers pesawat sebelumnya, saya hanya menggunakan 12 bone constraint. Mungkin akan lebih kalau kita membuat tergantung kebutuhan dari modelnya. Tergantung kebutuhan modelnya mau menerapkan constraint seperti apa. Jadi sebelumnya untuk mode pesawat saya menerapkan 12 bone constraint. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Jadi untuk pemula pahami dulu dasar-dasar tiap constraint. Desain robot dan mode transformasi. Konsep desain sangat penting sebelum membuat model robot 3D. Kenapa?
Pada film-film robot seperti Pacific Rim, Real Steel, Transformers, dan film robot sejenisnya yang didesain dengan sangat kompleks, memiliki bagian-bagian mesin yang bergerak mengikuti aturan hukum fisika. Ya, walaupun ini hanya karya fiksi, inilah yang membuatnya terlihat sangat menarik. Konsep model membantu kita untuk lebih mudah dalam proses modeling, membantu menentukan mekanisme mesin yang akan diterapkan, dan tentunya menghemat waktu. Ini adalah model robot dengan mekanisme mesin cukup kompleks. Saya kerjakan dengan waktu kurang lebih 2 tahun. Harusnya sih selesai kurang dari setahun. Ini sangat memakan waktu karena tanpa konsep desain, dan tentunya dibuat untuk kebutuhan riset. Kita bisa menggunakan desain robot artis lain sebagai referensi, entah itu berbentuk seperti tubuh manusia, serangga, hewan, dan sebagainya. Bisa dilihat di sini saya menggunakan proporsi tubuh manusia dan menggunakan referensi robot dari artis-artis lain. Bisa dilihat di bagian kakinya ini, di bagian betisnya ini saya mengambil referensi dari Transformers The Last Knight, Barricade. Ini yang bagian di belakangnya dari modelnya Optimus Prime di generasi 1 di film Bumblebee. Ini untuk pistonnya di belakang, Grimlock versi Nakomake. Kemudian ini dari Pacific Rim. Saya mengambil dari referensi dari robot Pacific Rim untuk piston bagian belakangnya ini. Walaupun tidak sama, setidaknya fungsinya sesuai lah. Entah ini untuk gunanya untuk apa ya. Biar tambah rame aja. Oh, di bawahnya ini juga dari Grimlock versi Nakomake. Saya meniru bagian di bawah sini. Kan? Kemudian ini Cliff Jumper. Ini gabungan dari Barricade, Cliff Jumper, dan ya masih Bumblebee juga. Ini kan Cliff Jumper kan sama dengan Bumblebee desainnya. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah. Nah, ininya juga dari konsep referensinya dari Cliff Jumper di samping pahanya ini. Hanya saja modelnya dibuat lebih berbeda, lebih flat. Sesuaikan dengan badan pesawat. Jadi dibuat lebih datar dari ini. Ini tangannya juga dari Cliff Jumper. Kemudian bagian perut, ini modelnya ini saya ambil dari Optimus Prime. Referensinya dari Optimus Prime. Kemudian pistonnya ini dari Barricade. Oh, ini kalau Barricade ke dalam, dia menuju ke dalam di atasnya ini. Di sini yang saya buat di bagian atas dia lebih keluar. Nah, ini untuk yang belakang ini sebenarnya mau dikasih sama dengan Optimus Prime generasi 1 yang di film Bumblebee, tapi agak susah ya, detailnya terlalu banyak. Jadi untuk constraint-nya ini nanti saya jelaskan di video berikutnya, penerapan constraint. Untuk belakangnya ini saya ambil referensi dari Blitzwing. Hanya saja lebih kecil, lebih pendek ukurannya. Ini bagian mukanya dari bagian pipinya, referensinya dari Sater. Kemudian ini tanduknya Grimlock. Bagian sini sama giginya dari Megatron. Kemudian ya sebagian juga dari Lockdown. Ini bonsepnya untuk sebenarnya untuk bonsepnya belum selesai semua dibuat karena masih banyak perubahan, karena masih banyak bagian rig yang mau diubah, mau disesuaikan. Ada puluhan robot yang digunakan sebagai referensi untuk membuat robot ini, tapi hanya sebagian saja yang saya perlihatkan. Ya seperti itu. Kalau ada yang bisa mendesain atau menggambar robotnya sendiri itu lebih bagus lagi. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan menggunakan robot artis lain sebagai referensi.
Oke, videonya cukup sampai di sini. Untuk modeling, penerapan rigging, dan constraint akan dibahas selanjutnya. Dan kalian juga bisa mendukung saya dengan berdonasi agar lebih semangat lagi untuk membuat tutorial. Jadi semua materi-materi akan saya ajarkan gratis di YouTube agar dapat diakses semua orang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.